Selamat pagi dan selamat datang kakak pembina dan juga adik-adik yang terkasih di Kapel Santo Mikael Cibubur. Hari ini kita kembali berada di kapel ini untuk mengucap syukur dan memanjatkan permohonan doa-doa kita. Pada hari ini kita akan merayakan perayaan Ekaristi. Intensi doa kita untuk pagi ini adalah mohon penyertaan Tuhan agar seluruh kegiatan Jambore Nasional berjalan dengan lancar. Kita juga mohon agar seluruh panitia dan peserta Jambore selalu diberikan kesehatan dan berkat melimpah setiap hari. Mohon ketenangan jiwa bagi arwah Romo Sewoko SY, Suster Maria Goretti Osu, Kak Antonius Daud, Kak Febri, Kak Robertus Robi Maringka, Kak Antonius Sumarno dari TKK Semarang, Bapak Ade Setiadi, dan para kakak pembina pramuka yang sudah berpulang mendahului kami. Romo, Bruder, kakak pembina, dan juga adik-adik yang terkasih, perayaan Ekaristi hari ini akan dipimpin oleh Romo Nemesius Pradipta PR. Maka marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka bersama dengan gembira.
Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Bruder, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat pagi kamu. Marilah kita awali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan pertama-tama memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, semoga kami Kau jadikan rendah hati, dan semoga kami dapat bertobat berkat sabda-Mu. Ajarilah kami bertindak jujur dalam pengabdian kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur. Engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikamu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita nyanyikan lagu antar bacaan. Segera datang pada
Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Bruder, kakak-kakak, dan teman-teman yang terkasih, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Gimana istirahat tadi malam? Bisa tidur nyenyak? Masih kurang tidurnya? Ya, baik. Kita tahu ya, atau paling tidak teman-teman semua yang ada di sini dari tenda masing-masing mau datang ke sini tuh semuanya rata-rata berjalan kaki, benar nggak? Benar ya. Lalu dari rumah masing-masing pergi untuk ikut jambore nasional ini juga melalui sebuah perjalanan, benar nggak? Ya, ada yang mungkin naik bus, ada yang naik kapal, ada yang naik pesawat dan sebagainya. Nah, saya ingin kita semua pada pagi hari ini merenungkan hal sederhana ini. Dalam bacaan Injil, Yesus bercerita tentang bagaimana sukarnya orang untuk masuk kerajaan Allah. Lebih mudah orang miskin masuk, lebih mudah unta untuk masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lalu mari kita merenungkan hal sederhana ini. Dikatakan begini, Yesus mengatakan begini, "Setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Teman-teman yang terkasih, saya percaya bahwa proses masuk ke dalam surga, atau kalau kita mau menerima keselamatan, itu kita melalui yang namanya sebuah perjalanan. Dan perjalanan itulah yang kita sebut dengan kehidupan kita masing-masing.
Nah, hari ini kita juga akan melalui banyak perjalanan. Akan ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Di dalam regu kita, di dalam kelompok kita, ataupun di dalam kelompok masing-masing. Dan mari kita bersama-sama merenungkan bahwa proses aktivitas kita sepanjang hari ini itu juga adalah bagian proses untuk mendapatkan keselamatan. Maka marilah kita sebagai orang Katolik, kita percaya seluruh aktivitas yang kita lakukan hari ini bukan hanya soal supaya kita itu bersenang-senang, kita mendapatkan ilmu, bukan. Tetapi dalam sudut pandang kita juga melihat bahwa ini adalah bagian dari perjalanan iman kita. Dan disitulah kita juga berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Harapannya apa? Harapannya dengan seluruh aktivitas perjalanan kita sepanjang hari ini, sama seperti yang Yesus katakan, pada akhirnya kita akan menerima kembali 100 kali lipat apa yang kita peroleh pada hari ini. Maka ketika teman-teman meninggalkan rumah kita masing-masing, meninggalkan orang tua kita untuk berdinamika di tempat ini, percayalah karya Tuhan senantiasa hadir dan menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Dan pada akhirnya berkat yang kita terima pada hari ini akan berkali-kali lipat kita terima dan menjadi buah yang luar biasa bagi kita semua. Maka marilah dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini kita merenungkan dan kita mohon kepada Tuhan supaya seluruh perjalanan aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari ini itu menjadi berkat bagi kita, menjadi rahmat yang boleh kita terima dari Tuhan. Dan yang paling utama, sebagai orang Katolik, saya merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita hening sejenak, kita bawa supaya hari ini Tuhan senantiasa hadir menemani kita, dan pada akhirnya nanti kita mampu menyerahkan, mempersembahkan apa yang kita dapat dari perjalanan hari ini bagi kemuliaan Tuhan. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Roh Kudus seperti dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan doa umat. Allah Bapa di surga, pada perayaan Ekaristi hari ini, perkenankanlah kami untuk mengaturkan doa dan permohonan kami dengan rendah hati. Bagi para pemimpin gereja, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup dan para imam. Semoga Allah Bapa yang penuh kasih senantiasa menganugerahkan rahmat kesehatan, roh kebijaksanaan, dan cinta kasih kepada para gereja kami, agar selalu setia mewartakan karya keselamatan dan mengutamakan kepentingan umat yang dilayani. Marilah kita mohon bagi para pemimpin bangsa. Ya Bapa yang Maha Rahim, pandanglah negara dan bangsa kami Indonesia tercinta. Berikanlah para pemimpin kami rahmat kesehatan dan anugerahkanlah roh kebijaksanaan atas mereka, sehingga mampu membangun dan menciptakan bangsa dan negara yang damai dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap satu sama lain. Jauhkanlah mereka dari sikap yang mementingkan kepentingan pribadi. Tumbuhkanlah dalam diri para pemimpin bangsa dan negara kami untuk memberikan kesejahteraan bagi semua rakyat yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon bagi seluruh kegiatan Jambore Nasional ke-11. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi seluruh kegiatan Jambore Nasional 11 yang sedang kami ikuti. Berikanlah rahmat perlindungan-Mu kepada kami, agar seluruh acara Jambore ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kami dapat semakin dekat dengan teman-teman serta pembina kami, dan mendapatkan persahabatan yang baru dengan sesama dari daerah lain. Marilah kita mohon.
bagi seluruh panitia dan peserta Jambore Nasional 11. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi seluruh panitia dan peserta Jambore Nasional 11. Berikanlah rahmat perlindungan-Mu dan kesehatan yang melimpah bagi kakak panitia, kakak pembina, seluruh peserta dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga Engkau selalu memberkati kami semua, sehingga seluruh karya dan pelayanan yang kami lakukan di tempat ini dapat berguna untuk masa depan kami dan juga untuk memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi ketenangan jiwa arwah dari kakak pembina pramuka pendahulu kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi ketenangan jiwa kakak pembina pramuka pendahulu kami. Romo Sewoko SC, Suster Maria Goretti, Oso, Kakak Antonius Daud, Kak Febri, Kak Robertus Robi Marinka, Kak Antonius Sumarno TKK Semarang, Bapak Ade Setiadi, dan para kakak pembina pramuka dari daerah kami masing-masing yang telah Engkau panggil mendahului kami. Semoga Engkau mengampuni segala dosa semasa hidupnya dan Engkau perkenankan untuk masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada batasnya untuk kami. Semoga Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami selalu menjadi penyemangat dalam menjalankan setiap kegiatan dan proses hidup kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah anakmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami Raja Damai, berilah kiranya kami sebab kami telah mengikuti Putra-Mu. Semoga kami dapat menikmati kedamaian yang dibawanya bagi semua orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita, untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkati-Lah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, sambil mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, Ia memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan semoga damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menolak dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah dan pandanglah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saudara harus datang pada saya, tetapi katakanlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak dan ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaharuan hidup, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadikan kami manusia baru. Kami bersyukur karena Roh Kudus telah menjadikan kami orang yang boleh menyapa Bapa kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita berdiri, kita Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, kelompok kita, regu kita, dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.